Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan video animasi kami yang berjudul perancangan iklan animasi 3D Fashion Streetwear Commercial Ads dengan software Blender. Adapun untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri dari Sipan Niki dengan NIM 1901083, lalu ada Farhan. Boleh memperkenalkan diri? Selamat teman, nama saya Farhan dengan NIM 1909767 dan ada teman saya Kiki. Ya, saya Kiki, NIM 1902320. Baik. Yang pertama akan dibahas di sini adalah abstrak. Abstrak dari artikel ini membahas tentang pembuatan iklan animasi 3D berjudul Fashion Streetwear Commercial Ads. Hal ini didasari oleh semakin berkembangnya waktu, maka teknologi pun semakin berkembang. Masyarakat dituntut semakin kreatif demi menghadapi tantangan perubahan zaman. Sama halnya dengan kreativitas, masyarakat semakin hari semakin menunjukkan kemampuan terbaiknya di seluruh aspek kehidupan. Animasi adalah satu wujud kreativitas masyarakat untuk menggait perhatian dan atensi dari halayak umum. Animasi sangat digemari di Indonesia, namun perkembangannya belum terlalu signifikan. Beberapa di antaranya ada yang menggunakan animasi 3D sebagai media pembelajaran, hiburan, video edukasi, dan masih banyak lagi. Namun, gerakan yang ada dalam animasi tersebut terkadang masih terkesan kaku dan tidak realistis. Hal inilah yang membuat kami tergerak untuk membuat sebuah iklan animasi 3D Fashion Streetwear Commercial Ads menggunakan software Blender 3D untuk membuktikan bahwa sebuah animasi pun bisa dijadikan media untuk menyampaikan iklan. Pada dasarnya, kerangka produksi yang digunakan adalah adaptasi dari metode ANDI, yaitu Analysis, Design, Development, or Production, Implementation, or Delivery, dan Evaluation, yang dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996. Dalam proses produksi animasi, penulis mengimplementasikan prinsip-prinsip animasi yang penyempurnaannya dari animasi itu sendiri. Di antaranya ada squeeze and stretch, anticipation, dan timing and spacing. Pada artikel ini atau pada tugas kali ini, kami membahas tentang metode pembuatan animasi iklan tersebut dan umpan balik atau feedback dari audiens kami. Untuk menguji umpan balik tersebut, kami menggunakan metode kuesioner dan telah menyediakan formulir secara online untuk mendapatkan hasil balikan dari audiens kami atau responden kami. Hasil yang didapatkan bahwa untuk menghasilkan animasi yang baik, dibutuhkan elemen-elemen pendukung yang baik pula, mulai dari tipografi, penataan cahaya, dan audio. Selanjutnya, kerangka pokok yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, juga tinjauan pustaka, lalu ada metode perancangan video, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi, lalu ada hasil dari pembahasan, sampai yang terakhir ada simpulan. Baik, mari kita beralih ke latar belakang. Di sini, menurut Murti Kusuma Wirasti dan Sungkono, pada tahun 1999, efektivitas indera manusia untuk menerima dan mengolah rangsangan informasi yaitu 83% berasal dari indera penglihatan, 1,5% dari indera perasa, 11% dari indera pendengaran, 3,5% dari indera penciuman, dan 1% dari indera perasa. Hal itulah yang menjadi dasar mengapa penyampaian informasi secara visual terkadang lebih efektif, terlebih lagi bila dikombinasikan dengan indera pendengaran. Sedangkan Peter McRoget mengemukakan bahwa mata dan otak manusia bisa menyimpan informasi dalam memorinya dari sebuah gambar bergerak dalam kurun waktu 1/50 detik setelah kejadian yang dilihatnya terekam oleh mata mereka, menurut Gatot Prakosta pada tahun 2010. Nah, kemampuan manusia ini dalam mengolah informasi terkadang memang sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam hal ini, kemasan informasi yang efisien dan menarik berperan sangat besar. Dengan penerimaan informasi yang baik ini, tujuan dari pengirim informasi dapat tercapai. Misalnya dalam hal ini, membuat iklan yang berusaha membentuk branding yang kuat agar mereknya dapat diingat dengan baik oleh konsumen. Nah, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 17 Ayat 1A yang berbunyi, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang atau tarif, jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa. Hal itu tentu saja harus diperhatikan dengan seksama oleh berbagai pelaku usaha, serta perlu kiranya memperhatikan metode iklan yang efektif sebagai media promosinya. Animasi 3D memang secara luas telah berhasil menciptakan gaya baru dalam dunia industri karena sejalan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan semua manusia bisa mengakses media informasi di mana saja dan bahkan kapan saja tanpa terbatas waktu dan ruang melalui telepon pintarnya, melalui smartphone-nya.
Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berinisiatif untuk membuat suatu inovasi dalam pembuatan iklan produk berjudul Fashion Streetwear Commercial Ads menggunakan software Blender 3D untuk mengimplementasikan metode-metode pembuatan animasi 3D serta untuk mengetahui pengaruh iklan dalam bentuk animasi 3D terhadap asumsi dan psikologi persepsi dari masyarakat atau halayak umum. Adapun untuk tinjauan pustaka di sini, kami memilih multimedia, animasi, ada poin animasi 3D dan juga iklan. Multimedia jika ditinjau dari bahasanya terdiri dari dua kata ya, multi dan media. Multi ini berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan media merupakan bentuk jamak dari medium, juga diartikan sebagai saran, wadah, atau alat. Istilah multimedia sendiri dapat diartikan sebagai transmisi data dan manipulasi semua bentuk informasi baik berbentuk kata-kata, gambar, video, musik, angka, atau tulisan tangan, di mana dalam dunia komputer bentuk informasi tersebut diolah dari dan dalam bentuk data digital. Jadi multimedia ini adalah media yang banyak gitu secara singkatnya. Sedangkan untuk animasi merupakan proses penciptaan efek gerak atau perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu menurut Jal dan kawan-kawan dalam Wibawa pada tahun 2011. Sedangkan menurut Binanto dan dalam Paramita pada tahun 2014, animasi adalah hasil dari proses menampilkan objek-objek gambar sehingga gambar yang ditampilkan akan tampak hidup. Tidak hanya menghidupkan, animasi juga memberikan karakter kepada objek-objek tersebut. Selanjutnya untuk poin animasi 3D, perlu diketahui menurut Aditya dalam Paramita tahun 2014, animasi 3D adalah animasi yang berwujud 3 dimensi meskipun bukan dalam bentuk 3D yang sebenarnya, yaitu bukan fisiknya. Namun dalam wujud 3D dalam layar kaca 2 dimensi, baik itu layar TV, bioskop, komputer, proyektor, dan media sejenisnya. Selanjutnya, ada iklan. Menurut Wibowo dan Karimah pada tahun 2012, iklan adalah elemen komunikasi pemasaran yang persuasif, non-personal, dibayar oleh sponsor dan disebarkan melalui saluran komunikasi massa untuk mempromosikan pemakaian barang atau jasa. Selanjutnya, setelah mengetahui latar belakang dan tinjauan pustaka, di sini kita menganalisis kebutuhan sistem. Di sini spesifikasi hardware atau perangkat keras yang dibutuhkan atau yang digunakan dalam produksi iklan animasi 3D berjudul Fashion Streetwear Commercial Ads ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada PC atau laptop prosesor Intel Core i7 dengan dual graphic card Intel HD 630 dan Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dengan RAM 8GB, SSD 256GB dan harddisk 1TB. Sedangkan perangkat lunak yang digunakannya yaitu sistem operasi Windows 10 Pro 64 bit, juga ada software Blender versi 2.92, juga ada Adobe Premiere Pro. Nah, di sini kita menggunakan perangkat produksi seperti ini. Dari mulai alurnya bisa dilihat di layar. Di sini ada dari mulai analisis, design, development, implementation hingga evaluation, semuanya memiliki alurnya, memiliki daurnya, memiliki alur dari analisis, design, development, implementation hingga evaluation. Nah, pada dasarnya kerangka produksi yang digunakan ini adalah adaptasi dari metode ADDIE, yaitu analisis, design, development, or production, implementation or delivery, dan evaluation, yang dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran menurut Mulya Deningsih pada tahun 2016. Dari metode tersebut kemudian diimplementasikan dan diadaptasi ke dalam 4 tahapan, yaitu tahap development, praproduksi, produksi, dan pasca produksi sebagai berikut. Jadi tahapan yang akan kita implementasikan pada pembuatan iklan kali ini dari mulai development itu praproduksi, juga produksi, dan pasca produksi. Di tahap development ini di dalamnya kita mengembangkan ide-ide cerita, di mana tahap development ini merupakan tahap pengumpulan ide-ide yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk storyline. Lalu pada tahap selanjutnya, tahap produksi, ini merupakan pembagian job desk, pembagian penugasan, juga penulisan skenario dalam bentuk dokumen tertulis. Selanjutnya ada pembuatan konsep art yang berisi mulai dari mood board, berisi color palette, juga selanjutnya di poin keempat ada pembuatan storyboard, ada pemilihan pengisi suara, perekaman dialog, pemodelan, juga ada rigging, ada texturing, dan pembuatan musik, juga efek suara. Selanjutnya, setelah melewati tahap development dan praproduksi, kita masuk ke tahap produksi. Di sini kita berisi animasi gerak karakter, animasi lip sync dan ekspresi, animasi setting latar belakang background, juga animasi efek visual spesial, animasi kamera, dan animasi pencahayaan. Selanjutnya, setelah melewati tahap development, praproduksi, dan produksi, kita sampai ke tahap pasca produksi, tahap mengedit,
memoles atau menyempurnakan ulang itu merender animasi yang telah dibuat sehingga menghasilkan master film yang siap dikemas dalam tahapan selanjutnya. Setelah dianimasi, di render yang dilakukan adalah menambahkan efek-efek suara atau mensinkronisasikan dengan dialog. Jadi setelah di render, setelah di modeling, tekstur dan rigging di tahap-tahap produksi, kita menggunakan tahap pasca produksi ini untuk menyempurnakannya gitu. Selanjutnya di tahap selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjutnya tahap praproduksi ini pembagian job desk-nya tahap praproduksi dipegang oleh saya sendiri. Selanjutnya untuk tahap produksi dipegang oleh Farhan Nasrullah. Untuk tahap pasca produksi itu dipegang oleh Kiki. Nah, di development di sini ada storyline-nya untuk kurang lebih gambaran bagaimana bentuk nanti iklan animasi 3D-nya. Di sini kurang lebih ada 8 scene. Tentunya ini ada banyak penyempurnaan dan pengembangan ketika pembuatannya. Dimulai dari scene 1. Jadi ini nanti ada model berjalan dengan durasi 7 detik sehingga berlanjut terus ke scene 8. Nah, konsepnya ini di sini, konsep iklannya ini mempromosikan baju yang dipakai oleh si karakter itu tersebut gitu. Jadi karena memang kita mengambil konsepnya adalah iklan, maka konsep juga gambaran untuk kedepannya itu untuk animasinya itu mempromosikan baju yang digunakan oleh karakter tersebut. Nah, selanjutnya scene 1 model berjalan dengan durasi 7 detik, shot type-nya close up ke kaki, extreme close up kepada kaki karakter, juga ada motion text dengan narasi seperti yang ada di layar, lalu ada adegannya, teksnya bergerak dengan durasi 5 detik, lalu scene 2 model berjalan lagi dengan extreme close up kepada wajah, selanjutnya ada ditambah dengan motion text, juga ada model berjalan namun close up ke kanan atau bagian kanan badan karakter atau model, juga scene 4 close up ke bagian kiri badan model atau karakter, juga ada scene 5. Di sini ada extreme long shot untuk melihat atau merecord semua bagian dari environment yang ada pada iklan animasi tersebut. Selanjutnya ada close up baju untuk mempromosikan bajunya, tentunya juga ada follow through. Lalu beralih ke scene 6, di sini ada panning menggunakan shot type-nya panning. Scene 7 ada voice over. Ini modelnya pose 5 detik. Lalu scene 8 ini closing. Itu ada black screen dan ada mempromosikan bagaimana cara mendapatkan baju tersebut. Gitu untuk tahap pengembangannya, development. Nah, di sini masuk ke tahap praproduksi. Untuk desain karakternya ini didesain menggunakan software Blender juga. Tentunya setelah tahap sketch ya, setelah sketching, setelah diberi warna, diberi efek-efek. Di sini kan seperti ini ya, seperti karakter play. Nah, ini untuk desain karakternya. Di sini desain karakternya adalah seorang laki-laki menggunakan bajunya ini yang nanti dipromosikan pada iklannya. Ini di sini untuk desain karakter. Ini desain karakternya. Selanjutnya untuk storyboard ini sesuai dengan storyline pada slide yang development ini. Jadi di scene 1 itu mungkin lebih ekstrim close up pada kaki, juga tadi ada ekstrim close up pada wajah, samping kanan badan, samping kiri badan, dan seterusnya yang sesuai dengan storyline yang telah dibuat. Untuk storyboard. Nah, di sini untuk color palette-nya, ini untuk environment-nya, di sini kita menggunakan color palette seperti yang tertera di layar ya. Nah, ini untuk environment-nya, di sini sengaja dibuat setnya seperti di industrial ya, seperti di sebuah tempat yang berbau industrial di sini dengan warna-warna yang ada di layar. Ini untuk environment-nya. Nah, setelah menentukan konsep art, terus juga desain karakter, juga storyboard dan storyline, kita akan masuk ke tahap produksi yang di dalamnya ada modeling dan texturing, rigging, juga rendering animation yang akan dijelaskan oleh Farhan. Pada Farhan, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kedara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana nanti si animasi ini dari modelingnya, dari dana storyline-nya. Mungkin biar gak lama-lama, mungkin langsung searching ke Blender-nya aja kali ya. Oke. Nah, ini adalah sedikit model yang
kita udah bikin. Di sini tuh ada rumah itu nanti bakal di shootnya tuh di scene 1, scene 2 sama scene 3 buat di dalam rumah sebentar. Nah, ini ada sedikit bisa dibilang tata letak ruangannya. Oke, susah ya. Nah, ini sedikit gambarannya gitu ya. Nanti si karakternya tuh di sini ada yang berjalan, ada yang duduk, ada yang pose di sini. Lalu kemudian nih di luar itu seperti bikin industrial, bisa dibilang hotel darah. Di sini ada banyak kontainer juga. Tetapi untuk model riggingnya itu karena sudah di rigging, jadi sudah jadi gitu ya. Nah, ini adalah model yang bakal kita pakai. Ini sudah melalui tahap rigging. Oke. Ini ada sedikit gerakannya yang sudah di rigging. Nah, mungkin ada sedikit masalah ya ketika kita membuat animasi ini, yaitu yang pertama karakter yang kita buat itu terlalu berat ya, bisa dibilang mungkin ya karena masih belajar juga, jadi masih belum bisa bisa dibilang pergerakannya belum bisa smooth gitu ya, karena yang pertama ini tuh berat banget di karakternya, jadi buat tahap animasinya itu sedikit ada kesulitan gitu, jadi agak patah-patah ini. Nah, bisa dilihat mungkinnya. Kita stop aja. Nah, ini ada sedikit denahnya, dilihatin lagi, sedikit jauhkan. Oke. Nah, untuk mempermudah tahap rendering juga kita menggunakan cara di shoot per scene gitu ya. Jadi scene 1 itu misalkan si karakternya itu lagi jalan, scene 2 itu close up kaki. Nah, kita tuh ngerendernya per scene gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan di render di gabungan langsung itu pasti bakal berat banget gitu ya. Jadi nanti tahapnya itu bakal masuk ke editing gitu. Nanti di semuanya di salah satu itu di edit gitu ya, diedit. Karena di blendernya itu bisa dibilang ini udah berat banget, coba buat perjalanannya buat 90 frame itu bisa sangat delay gitu ya, jadi ditakutkan nanti beda sama yang hasil gitu, dan pasti ketika merendernya juga bakal lama gitu ya, makan waktu yang sangat lama. Oke, tadi penjelasan dari Farhan soal modeling dan teksturnya mungkin ya juga dengan rigging. Nah, itu merupakan salah satu kendala kami dalam pembuatan animasi, karena dengan karakter yang cukup berat, juga kita menggunakan banyak subdivision juga ya, jadi membuat karakter cukup berat untuk di rigging, untuk proses pergerakan frame per frame-nya itu cukup berat juga. Nah, juga tadi rendering sudah. Nah, di sini kita juga ada menggunakan mengedit aplikasinya setelah dibuat video per scene itu diedit menggunakan Premiere Pro. Ini mungkin lebih masuk ke pasca produksi tapi akan disinggung sedikit oleh Farhan. Silakan Farhan. Oke, kita masuk ke tahap editingnya. Di pasca produksi ini merupakan bagian terakhir dalam pembuatan film yang mencakup editing dan komposisi, di mana file-file yang sudah dirender dengan hasil movie akan disatukan dengan file-file audio yang sudah disediakan. Nah, guna mendukungnya jalannya film animasi 3 dimensi ini, nantinya proses ini akan merupakan proses paling akhir, jadi bakal ada penggabungan dari semua file-file yang kita udah bikin, dari audio, dari animasinya, dan mungkin dari sedikit beberapa ada efeknya juga. Proses editingnya itu dimulai dengan memasukkan semua adegan-adegan yang dirender, mungkin yang tadi udah sedikit gitu ya diliatin. Nah, mungkin nanti di Adobe Premiere ini ya, aplikasi yang saya gunakan, nanti mungkin di sini akan diberikan beberapa teks, mungkin beberapa efek seperti fade in, fade out, atau beberapa efek transisi gitu ya, agar bisa lebih enak ya dilihat dan infonya itu lebih tersampaikan. Mungkin segitu. Boleh di next. Oke, ini kita sudah masuk ke tahap hasil dan pembahasan. Jadi setelah kita selesai membuat iklan animasi 3D, nanti juga kita akan coba lihat hasil dari iklannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita melakukan uji responden atau uji partisipan.
kita membutuhkan umpan balik dari masyarakat umum. Nah, di sini kita menggunakan metode survei atau kuesioner. Nah, ini lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kiki. Silakan pada Kiki. Oke, pas editing sebelum masuk ke hasil pembahasan tampilkanlah videonya. Videonya baru masuk sekarang ke video dulu nih. Video dulu baru masuk ke sini. Oke, berarti ulangin lagi ya. Baik, tadi kita sudah selesai membahas soal pasca produksi hingga produksi ya. Nah, setelah itu masih ada satu tahap lagi, yaitu tahap pasca produksi, di mana kita menguji respon dari partisipan yang kita butuhkan umpan baliknya gitu. Bagaimana respon mereka terhadap iklan atau animasi yang telah kita buat. Nah, sebelum kita berlanjut ke bagian pasca produksi yang membahas tentang hasil dan pembahasan, mari kita lihat video atau hasil dari iklan animasi yang sudah kami buat. Mel the Label, available at www.melthelabel.com. Go get yours now. Nah, setelah melihat hasil video iklan animasi tadi, kita melakukan sebuah uji partisipan atau uji responden gitu. Nah, untuk bagian pasca produksi ini yang menguji respon dari partisipan, lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Kiki. Pada Kiki, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dara. Jadi teman-teman tadi setelah dibuat dari mulai tahap development, kemudian pra dan juga produksi, video tadi sudah dilihat ya, sudah ditampilkan juga. Nah, setelah itu kita perlu menguji kualitas dari video tersebut, karena dari awal tujuan kita adalah coba merancang sebuah iklan animasi 3D dengan judul yang tadi, apakah iklan atau tujuan dari promosi tersebut sampai atau tidak, seperti itu. Nah, makanya kita perlu juga menggunakan beberapa pengujian, mungkin ini lebih ke black box dan juga pengujian angket dan survei gitu. Jadi survei ini berupa penyebaran angket dan kuesioner terbuka berupa Google Form untuk menilai kualitas video iklan animasi 3D berjudul Fashion Streetwear Commercial Ads. Populasi dan sampel ini adalah mahasiswa pendidikan multimedia UPI Kampus Cibiru. Kemudian instrumen penilaian ini berfokus pada kualitas dari video yang tadi gitu ya. Berfokus pada kualitas termasuk juga penyampaian isi pesan dalam kandungan video tersebut. Lalu skala penilaian kita menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5 dengan klasifikasi ini berarti skala Likert positif gitu ya. Karena 1 artinya sangat buruk, kemudian 2 buruk, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik gitu. Kemudian kisi-kisi instrumen penilaian kita membuat 4 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah visualisasinya, apakah ini sudah sesuai atau belum. Yang kedua adalah pesan, apakah pesannya tersampaikan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah pergerakan karakternya. Berarti kan kalau tadi visualisasi mungkin lebih ke sisi desain, tampilan, dan semacamnya. Kalau pergerakan ini lebih ke animasinya seperti apa. Lalu terakhir adalah audio yang digunakan pada animasi 3D-nya itu seperti apa gitu. Karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa proses produksi ini selain di Blender ini fokus ke animasi, kita melakukan assemble atau menggabungkan semua dari mulai scene per scene yang sudah dirender, kemudian ditambahkan audio, ditambahkan teks dan semacamnya hingga jadilah video iklan animasi yang tadi gitu. Nah, hasil dari
uji responden ini, usability tester, kita mendapatkan 25 responden. 25 responden dengan usianya ya rata-rata di usia mahasiswa, jenis kelaminnya juga sama, mungkin ada visual, pesan gerak, dan audio. Hasilnya ada di slide selanjutnya. Nah, yang pertama mungkin kita dari segi usia dan jenis kelamin dulu ya. Sebagai data awal statistiknya adalah bahwa kita mendapatkan rata-rata usianya adalah 19 tahun. Sedangkan dari segi jenis kelamin, perempuan lebih dominan dengan jumlah responden ini adalah 16 orang, sedangkan laki-laki hanya 9. Di total adalah 25 orang. Selanjutnya, nah pada hasil yang kita dapatkan, pertama dari sisi visualisasinya, bahwa dari hasil visualisasi ini didapatkan bahwa 11 orang menyatakan memilih sangat baik dari sisi visualisasinya. Digambarkan dengan di diagram itu warna hijau, irisan warna hijau, lalu digambarkan dengan irisan warna oranye. Selanjutnya 13 orang memilih baik, digambarkan dengan irisan warna hijau, dan 1 orang memilih cukup baik, itu di irisan warna kuning. Artinya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa iklan visualisasi ini, iklan promosi ini dalam segi visualisasinya itu sudah dominan baik, seperti itu. Lanjut, dari sisi pesan ini hasil survei menyatakan 16 orang memilih sangat baik, dilihat di warna oranye. Lanjut, 8 orang memilih baik di warna hijau, dan juga 4 orang memilih cukup di warna kuning, seperti itu. Jadi secara umum pesan yang terkandung ini tersampaikan dengan baik di dalam iklan ini, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, lalu gerak dari animasinya yang ada ini didapatkan 15 orang menyatakan sangat baik, 9 orang memilih baik, dan 1 orang memilih cukup, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pergerakan animasi yang ada ini dominan sangat baik. Lanjut, yang terakhir adalah dari sisi audio. Didapatkan bahwa 11 orang yang memilih sangat baik, 12 orang memilih baik, dan 2 orang memilih cukup. Artinya secara umum audio ataupun suara yang ada pada animasi 3D berjudul Fashion Sweater Commercial Ads ini dominan baik. Itu adalah hasil-hasil dari survei yang kita lakukan gitu. Baik, selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa berdasarkan pembuatan animasi iklan 3D ini, bahwa kita mengambil kesimpulan dalam pembuatannya itu semakin banyak frame dan keyframe ini, maka pergerakan animasi itu semakin halus gitu ya. Kemudian juga untuk menghasilkan animasi yang baik ini dibutuhkan elemen pendukung yang baik pula, seperti tadi tipografi, penataan cahaya, kemudian juga audio, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya dalam animasi 3D ini juga dipengaruhi oleh perangkat yang ada atau perangkat yang digunakan dalam proses produksinya gitu. Karena semakin baik spesifikasi perangkat yang kita gunakan, maka sebaik pula dan semakin cepat mungkin ya kombinasi yang baik dari seluruh elemen tadi akan menghasilkan pengalaman yang baik pula bagi para audiens yang menonton. Karena tentunya kita tidak melupakan bahwa pesan yang ingin kita sampaikan mesti sampai dan dipahami oleh para audiens. Itulah kenapa, karena kalau spesifikasi perangkat yang kita gunakan ini baik, jenis dan kualitas dari animasinya pun istilahnya kita bisa menggunakan high poly ya, bukan low poly lagi, seperti itu. Nah, itu dari beberapa kesimpulan. Secara umum, kesimpulan yang didapat dari pembuatan iklan animasi yang kita gunakan ini sudah bisa dikatakan dominan, sukses dan berhasil dalam membuat iklan animasi 3D ini. Nah, selanjutnya sebelum dari pembahasan tadi ini kita sampaikan beberapa kendala dan juga kekurangan yang ada dalam proses produksi gitu. Pertama, kendala yang kita dapatkan tentunya karena ini lumayan berat dalam spesifikasinya, maka kita terkendala dalam perangkat pendukung sehingga ini mempengaruhi waktu produksi. Kurang lebih kita merender satu scene ini kurang lebih 8 sampai 12 jam untuk per scene-nya, dikalikan jumlah berapa scene yang ada gitu kan. Ini
ini kurang lebih 2-3 hari hanya untuk proses rendernya saja seperti itu. Lalu yang kedua adalah kemampuan sumber daya manusia yang terbatas pada materi dasar. Jadi kita baru belajar hal yang dasar. Jadi untuk membuat kualitas video iklan yang sesuai, kita perlu mengulik lebih dalam lagi gitu. Jadi itu ada beberapa kendala. Lanjut, ini adalah kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah adanya beberapa kali perubahan konsep, dan ini juga hasilnya jadi terdampak gitu kan. Lalu yang terakhir adalah sumber daya atau SDM kita hanya 3 orang di kelompok ini, jadi ada bias antara tupoksi masing-masing dan istilahnya ada sedikit kewalahan seperti itu. Dilanjut, mungkin saya serahkan kembali ke Dara. Terima kasih. Tadi adalah tahap-tahap pembuatan kami, dan kami sudah selesai di tahap pasca produksi, sudah sampai di tahap produksi. Adapun bahan-bahan rujukan, bahan-bahan literasi kami di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Ada mulai dari perancangan iklan animasi 3D, juga ada pembahasan dari prinsip-prinsip animasinya. Di sini kami menggunakan banyak bahan bacaan untuk sebagai sumber rujukan kami begitu. Baik, akhirnya sampailah kita di ujung presentasi ini. Semoga dapat menjadi manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.